Jika pemerintah memberi batas waktu 5 Juni untuk memutuskan nasib pelaksanaan ibadah haji, maka bagaimana dengan rencana travel haji dan umroh mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Untuk membahasnya telah bergabung Wakil Ketua Ampuri Imam Basyori dan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam dan juga Pak Aceh Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ke Pak Imam terlebih dahulu, nanti dengan Pak Aceh kita akan berbincang di segmen berikutnya begitu Pak Aceh. Kita ke Pak Imam. Pak Imam, kami mendengar hari ini Menteri Agama akan mengumumkan terkait jadi atau tidaknya ibadah haji. Apakah dari Ampuri sendiri sudah mendapatkan informasi mengenai hal ini? Tentu kami mendapatkan informasi terkait dengan rencana pagi hari ini. Nanti sekitar jam 10 Menteri Agama akan mengumumkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Apakah jadi atau tidak? Atau kalau memang jadi ketentuannya seperti apa? Tentu kita masih menunggu apa yang dapat kami terima informasi dari Kementerian Agama, dari Pak Menteri sendiri. Oke, jadi tapi kalau teman-teman dari Ampuri sendiri artinya sudah ada informasi mungkin dari informan-informan terpercaya di Arab Saudi sana, apakah jadi atau tidak ini untuk ibadah haji tahun ini dan apa implikasinya begitu? Tentu kami selalu memantau dan cari informasi karena memang kami terlibat langsung sehingga mencari informasi dari jalur resmi maupun jalur informasi teman-teman yang berada di Arab Saudi. Nah, Alhamdulillah informasi terakhir kan kemarin hari Minggu Madinah dibuka mulai dari subuh. Artinya ini ada indikasi menuju pada pelaksanaan ibadah haji akan dibuka juga. Tetapi secara konkret atau secara kepastian kami belum mendapatkan kepastian. Oke. Artinya kecenderungannya sudah bisa kebaca begitu ya. Ada kecenderungan ibadah haji tahun ini bisa dilaksanakan. Tetapi apakah ketika misalnya dilaksanakan pun ada skenario-skenario tertentu begitu kan? Karena memang di sini ada physical distancing, lalu kemudian juga ada pembatasan jumlah orang yang masuk ke Mekah, ke kota-kota yang ada di Arab Saudi. Ini skenario-nya seperti apa nih bocorannya nih Pak, kalau dari teman-teman informan di sana? Apakah setengahnya kuota yang kita dapat atau seperti apa? Baik, mengenai ketentuan-ketentuan secara detail memang kami belum dapatkan secara resmi. Belum dapat secara resmi. Cuman informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji karena memang situasi kondisi pandemik seperti ini, maka pemerintah Arab Saudi akan membatasi berbagai pembatasan, termasuk kamar di hotel, termasuk fasilitas di Arafah dan Mina dan sebagainya. Termasuk di transportasi darat itu juga akan dibatasi oleh pemerintah Saudi. Cuman persisnya seperti apa pembatasan ini yang belum kami dapatkan. Tapi insya Allah dengan adanya pengumuman dari Pak Menteri nanti siang ini, pagi ini jam 10, insya Allah kami akan mendapatkan informasi yang konkret, mudah-mudahan. Nah, untuk kuota sendiri untuk para jemaah Ampuri sendiri, artinya setelah dapat informasi mengumpulkan informasi tersebut, Ampuri langsung menerapkan skenario. Ini gimana untuk mekanisme dari para jemaah di Ampuri sendiri? Kalau di informasi yang terkait kan kayaknya lebih kepada pembatasan di usia, ya di usia, maupun riwayat hidup kesehatan orang itu sendiri calon jamaah. Sehingga nanti kalau misalkan harus ada yang tertunda keberangkatannya, tentunya kami informasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Seandainya nanti harus ada yang berangkat dengan ketentuan-ketentuan tentang kesehatannya, tentang surat-suratnya, ada tambahan keterangan-keterangan yang lain, tentu kita informasikan kepada jamaah dan kita upayakan untuk bisa melengkapi surat-surat yang dibutuhkan untuk keberangkatan itu sendiri. Baik. Intinya, insya Allah kami siap untuk memberangkatkan dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang memang mampu kami adakan, kami siapkan. Oke. Tadi aspek keadilan menjadi aspek yang kemudian disebutkan oleh Menteri Agama di statement yang kemudian kita tayangkan tadi sebelumnya. Aspek keadilan, artinya jika memang harus adil, teman-teman di Ampuri berarti sudah ada indikator-indikator, begitu ya. Indikator yang pertama adalah usia dan kesehatan, begitu ya. Artinya yang lebih muda akan lebih diutamakan untuk pergi atau seperti apa mekanismenya? Kelihatannya demikian. Jadi yang di usia-usia muda ini kan lebih ketahanan tubuhnya lebih kuat.
sehingga secara umum itu lebih kuat ketahanan tubuhnya sehingga bisa diberangkatkan tahun ini. Nah, dengan usia yang mungkin sudah di atas 60 dan lain sebagainya, kemungkinan akan ditunda. Ini pun kami akan mempersiapkan, artinya pada saat mereka harus tidak berangkat, kami siapkan mereka untuk berbagai kegiatannya dan keuangannya kan tetap berada di BPKH. Oke, ini sebagai gambaran juga untuk jemaah haji secara keseluruhan di Republik Indonesia. Kita belajar dari kasus Ampuri ini kan, karena memang ini bisa kita lihat begitu apa yang mekanisme dilakukan oleh Ampuri. Bagaimana kemudian teman-teman di Ampuri mensosialisasikan ini, mengatur ini, dan butuh berapa waktu, berapa lama untuk mengatur ini semua? Siapa yang berangkat, siapa yang tidak? Tentunya dengan ketentuan yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah Indonesia maupun ketentuan pemerintah Arab Saudi, itu yang akan langsung disampaikan. Nah, ketentuan itu akan membagi, ya, misalkan ketentuan 60 tahun ke bawah atau di atas 60 tahun nggak bisa berangkat, tentu langsung saja kita sampaikan bahwa yang 60 tahun nggak bisa, kan ini tidak bisa diakali dari segi usia. Ya, dari segi usia nggak bisa kita akalin apa-apa, nggak bisa langsung disampaikan bahwa usia 60 tahun nggak bisa berangkat. Ini misalkan saja, tapi tentunya belum menjadi ketentuan. Nanti apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah Indonesia maupun ketentuan pemerintah Arab Saudi itu yang akan kami terapkan kepada calon jamaah haji. Artinya antisipasi Atau mungkin baik. Lanjutkan Pak, silakan. Mungkin ada seperti surat tambahan, karena dengan kondisi sekarang harus tes PCR misalkan. Ya, itu tentunya kita siapkan juga ke jamaah yang akan berangkat. Nah, gitu. Karena ini menjadi misalkan itu menjadi ketentuan dari pemerintah Arab Saudi ataupun pemerintah Indonesia, maka kita akan mengikuti aturan yang berlaku. Baik, jadi ada beberapa indikator soal usia, soal kesehatan, dan juga ada PCR, nanti ada seleksi-seleksi lagi begitu ya. Pak Imam, Anda kan sempat juga mengatakan bahwa jika pun jadi, ini kan sudah mepet, ada sejumlah kendala. Apalagi tadi Anda mengatakan bahwa di sana akan diterapkan physical distancing, social distancing, hotel mungkin yang tadinya berapa kapasitasnya bisa harusnya jadi berapa, kemudian transportasi juga jadi kendala. Ini apa saja yang kemudian teman-teman persiapkan dan juga antisipasi terkait dengan kebijakan-kebijakan detail ketika nanti jemaah sudah diberangkatkan ke Arab Saudi? Rasanya memang harus secara ini dengan sungguh-sungguh ya, dalam waktu dekat ini kita harus mungkin travel harus segera berangkat pada saat pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi menyatakan tahun ini keberangkatan haji akan dilaksanakan. Ini harus segera berangkat ke sana untuk menentukan mana yang harus ditempati tempat tinggalnya di Mekah, Madinah maupun di tempat transit. Ini harus segera datang ke sana. Nah, ini tentunya akan memerlukan penerbangan segera berangkat ke Arab Saudi. Artinya hari ini dong, Pak, kan pengumumannya hari ini? Ya, tentunya kan nggak bisa mungkin langsung ya. Kan masih harus proses dengan visanya, menggunakan visa, kita ngajukan dulu visa. Kemungkinan dalam waktu, kalau misalkan pengumuman hari ini, kemudian hari ini juga ditentukan bahwa bisa jadi berangkat, maka tentunya paling tidak seminggu setelah ini baru kita bisa melaksanakan keberangkatan ke Arab Saudi untuk mempersiapkan berbagai hal, termasuk kontrak hotel, termasuk kontrak transportasi, kontrak catering, kontrak Arafah Mina dan lain sebagainya. Baik. Tadi kan Anda juga mengatakan ada informasi-informasi dari partner-partner di Arab Saudi sana dan juga informan-informan di sana. Nah, dari mereka saat ini Arab Saudi bagaimana situasinya di sana? Apakah ada pengetatan dari kota ke kota atau penyekatan dari kota ke pergerakan dari kota ke kota seperti dikatakan masuk mau Jakarta ada SIKM dan segala macam. Nah, di sana seperti apa, Pak? Mungkin sebagai gambaran kepada para calon jemaah haji, jika pun memang nantinya batal, mereka akhirnya bisa memahami apa yang terjadi di sana. Di Arab Saudi, informasi yang dapat kami sampaikan atau informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini sudah mulai dikendorkan dari lockdownnya sudah mulai kendor, artinya sudah mulai dibuka dengan berbagai ketentuan. Tanggal sekian sampai sekian itu boleh bergerak sampai dengan jam 3, kemudian tanggal sekian
boleh sampai jam 8, kemudian berikutnya sampai nanti bisa sampai dengan 24 jam, khususnya Jeddah, Mekah, Madinah. Tentunya kalau haji tahun ini diberangkatkan, harapan kami bisa terbuka secara 24 jam. 24 jam gitu ya. Pak Imam, terakhir, Iya. sebelumnya kan ada 3 skenario yang disebutkan oleh Menteri Agama. Ini juga sebagai gambaran saja kita ambil contoh yang diterapkan oleh Ampuri begitu ya. Kalau di Kementerian Agama kan dinyatakan bahwa ada 3 skenario, jadi, batal atau kuota. Kalaupun berangkat itu ada kuota, setengahnya lah ya, dari 221.000 menjadi 110.000. Apakah kemudian kuota dari Ampuri juga setengahnya atau seperti apa? Karena penyelenggara haji khusus ini juga bagian daripada subsistem dari penyelenggaraan haji pemerintah Indonesia, maka tentu kita akan mengikuti ketentuan yang sudah diberikan atau ditentukan oleh pemerintah Indonesia, oleh Pak Menteri Agama khususnya. Jadi kita ngikutin sepenuhnya apa yang menjadi keputusan dari Menteri Agama. Tidak mengikuti dengan ketentuan sendiri, tidak, karena kita penyelenggara haji khusus ini adalah bagian subsistem dari penyelenggaraan haji nasional. Oke, artinya kuota sampai setengahnya akan diterapkan oleh pemerintah, begitu ya? Kalau memang pemerintah menentukan demikian, tentunya begitu. Baik. Gitu. Nah, apa saja catatan-catatan dan juga aspirasi dari teman-teman Ampuri dan juga jemaah-jemaah Ampuri terkait dengan misalnya ketika jadi, apa saja aspirasi yang ingin disampaikan, Pak? Tentunya kami menginginkan untuk mendapatkan support dari pemerintah. Ya, support pertama adalah memudahkan kami untuk segera berangkat ke Arab Saudi. Itu yang pertama kali. Ya, karena memang pengurusan hotel, transportasi darat, dan berbagai hal yang dibutuhkan selama di Arab Saudi ini adalah memang harus kita hadir ke sana. Kalau tidak hadir ke sana, ya tentunya ini memerlukan waktu yang agak sulit karena harus disurvei, harus dilihat dan sebagainya. Nah, ini kita tentunya tidak bisa berangkat dengan sendirinya, dengan kemauan sendiri. Ini memerlukan support dari pemerintah Indonesia. Baik. Pertama mungkin untuk pemohonan visanya. Baik, terima kasih Wakil Ketua Ampuri, Pak Imam Basyori telah bergabung bersama kami dan memberikan informasi di Metro Pagi Prime Time. Dan nanti di paruh berikutnya atau segmen berikutnya kami akan juga berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Sazili, terkait dengan rencana keberangkatan jadi atau tidaknya jemaah haji diberangkatkan ke Arab Saudi tahun 2020 ini. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, masalah ibadah haji juga menjadi perhatian khusus Komisi 8 DPR RI. Bagaimana rencana DPR memitigasi pembatalan ibadah haji? Untuk membahasnya telah bergabung Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Syazili yang juga tadi sudah kita sapa di awal. Pak Aceh, ini tadi dikatakan dari informasi dari lapangan begitu kecenderungannya justru katanya akan ibadah haji akan jadi nih. Dengan kondisi seperti ini, apakah DPR justru sudah tahu apa yang akan diumumkan hari ini oleh Menteri Agama jam 10 nanti? Ya, terus terang saja kami belum mendapatkan informasi secara pasti apakah kebijakan ibadah haji tahun ini akan dibatalkan atau dilakukan dengan melakukan pembatasan kuota ya. Karena memang seharusnya Menteri Agama atau Kementerian Agama sebagaimana pada rapat-rapat sebelumnya telah berjanji kepada kami untuk melakukan pembicaraan secara khusus dengan Menteri Agama, dengan Komisi 8 untuk memastikan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Karena memang di dalam undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, setiap kebijakan haji itu harus dibicarakan dengan Komisi 8. Memang Menteri Agama telah menyampaikan surat kepada kami untuk mengagendakan pertemuan atau rapat kerja mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ya. Namun karena kami masih dalam reses, ya, kami tidak bisa langsung mendapatkan persetujuan karena harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR. Maka insya Allah kemungkinan tanggal 4 ya kita akan rapat dengan Menteri Agama terkait dengan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Begitu. Tapi pengumumannya jam 10 nanti siang nih katanya Pak Aceh. Ini gimana nih? Iya, kami tentu menyerahkan kepada Menteri Agama ya untuk mengambil kebijakan tersebut. Namun tentu
implikasi-implikasi dari kebijakan tersebut ya harus kami bahas secara lebih mendalam jika memang pemerintah akan mengambil kebijakan-kebijakan yang diputuskan pada hari ini. Secara umum, Menteri Agama telah menyampaikan kepada kami kemungkinan ada 2 skenario dalam rapat terakhir menjelang kami reses. Pertama, skenario pembatasan kuota hanya 50%, yang kedua membatalkan sama sekali. Ya, kami tentu memberikan catatan atas berbagai 2 skenario tersebut. Untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian para pemirsa Metro TV, ya, salah satu di antara prinsip haji itu adalah, dan saya kira sudah sangat umum diketahui oleh masyarakat, terutama oleh para ulama, para kiai, adalah al-hajj manistato'a ilaihi sabila. Ya, manistato'a ilaihi sabila itu artinya bukan hanya kemampuan secara finansial untuk bisa menjalankan ibadah haji, tetapi juga kemampuan untuk menyelamatkan jiwa kita, ya, menyelamatkan kesehatan kita, agar pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, ya, konsep tentang istitoah ini atau kemampuan, ya, itu menurut saya harus juga dikaji oleh para ulama, oleh para kiai, ya, untuk kemudian diberikan masukan kepada Kementerian Agama, apakah dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ya, sangat mungkin atau tidak kita bisa melaksanakan ibadah haji secara normal maupun secara physical distancing. Ya. Nah, saya secara pribadi telah menyampaikan, misalnya kalau kita, ya, melaksanakan secara kuota katakanlah 110.000 calon jemaah haji Indonesia, kalau setengahnya ya 110.000, maka konsekuensinya adalah bagaimana kita memastikan bahwa calon jemaah haji Indonesia yang jumlahnya saat ini hampir 60% itu sangat memiliki potensi untuk terkena COVID-19 karena aspek usia. Semua hampir di atas 60%. Ya. Yang kedua, dari 60% itu kita harus lihat juga rekam jejak mediknya. Apakah mereka memiliki potensi penyakit yang misalnya penyakit bawaan darah gitu ya? tinggi, penyakit-penyakit bawaan itu juga harus dilihat. Nah, yang ketiga, aspek keadilan yang disebutkan oleh Pak Menteri itu. Ya, apakah kalau misalnya hanya katakanlah 40% yang diberangkatkan, apakah tidak menimbulkan kecemburuan bagi yang tidak berangkat, ya kan? Karena ada sebagian dari pemahaman masyarakat kita, ya tidak apa-apa juga meninggal di Arab Saudi, nanti kan masuk dalam kategori syahid begitu. Nah, ini juga harus dipikirkan secara matang-matang, ya. Berbagai kajian kalau kita melakukan pembatasan terhadap keberangkatan calon jemaah haji kita. Baik. Nah, yang kedua, kalau misalnya dibatalkan, maka pemerintah harus mempersiapkan mitigasinya untuk kemudian bisa menjelaskan kepada masyarakat, terutama dari aspek, ya, aspek teologisnya, aspek fikihnya yang disebut dengan darurat syar'i tersebut, dan memahami konsep istitoah secara lebih mendalam terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Baik, Pak Begitu, Aceh, Kang kalau Ade. baik, Pak Aceh, kalau saya dengar dari statement Anda, memang statement Anda cukup hati-hati begitu ya, dan ada pesan implisit di dalamnya. Apakah kemudian bisa diartikan bahwa kalau secara pribadi Anda lebih lebih cenderung untuk lebih baik dibatalkan tahun ini begitu, karena memang walaupun katakanlah hanya setengahnya dan ada physical distancing, apakah ada jaminan mereka tidak tertular di sana begitu ya Pak Aceh ya?
Iya, ya tentu saya kecenderungannya lebih mendorong kepada pembatalan. Kenapa saya harus Mhm. katakan demikian? Saya telah berbicara ya dengan dan mendapat masukan misalnya dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Pada rapat-rapat sebelumnya kami telah meminta kepada BPKH untuk menghitung ulang tentang pembiayaan. Mhm. Kami telah mendapatkan masukan, ternyata sekalipun dilakukan pembatasan, tetapi anggarannya akan lebih membengkak daripada haji yang dilakukan secara normal. Kenapa demikian, Tadi yang Pak? disampaikan oleh Pak Basori, karena begini, pertama harus kita lihat, kan 221.000 jemaah haji itu harus dites COVID dulu. Dan Hmm. saya kira ya tes COVID ini tidak bisa dilakukan dengan tes rapid biasa, Mhm. harus dengan PCR, Ya. ya, dengan PCR swab gitu. Dan itu biayanya per orang cukup besar. Ya. Ya, angkanya bisa sampai 1 juta sampai 2 juta per jamaah. Mhm. Ya. Yang kedua, akibat dari physical distancing, apakah juga dari aspek transportasi, Mhm. terutama pesawat, ya, yang kapasitasnya misalnya 500 per jamaah, kan Mhm. harus dikurangi menjadi 250 katakanlah begitu. Ya. Maka konsekuensinya pembiayaannya tetap sesuai dengan per jamaah, ya, Mhm. dengan satu kali anggaran pesawat naik, tetapi biayanya tetap sama dengan keadaan normal, Ya. ya kan? Yang ketiga, soal misalnya akomodasi selama di Arab Saudi, transportasi selama di Arab Saudi, otomatis kan juga harus menyesuaikan dengan harga yang disesuaikan dengan physical distancing. Baik. Yang asalnya misalnya satu kamar Ya. rata-rata 4 sampai 5 orang ya harus 2 orang. Mhm. Tapi ya tentu akan menambah jumlah hotel yang akan disediakan di sana. Itu Baik. salah satu di Baik. antara kalkulasi keuangan yang harus dipikirkan, gitu. Baik. Pak Aceh, kalau kita lihat kan ada negara-negara lain mungkin ada yang sudah juga tegas mengatakan kita tidak Ya, akan mengirimkan jemaah haji tahun ini dengan berbagai macam pertimbangan. Tentunya pertimbangan pertama yang diutamakan adalah keselamatan dan kesehatan jemaah, baru kemudian yang lain-lain. Nah, ya, tentu, kenapa sih pemerintah atau Kementerian Agama tidak secara tegas apa yang menurut Anda dihadapi, situasi apa yang dihadapi oleh pemerintah saat ini, terutama Kementerian Agama? ya, saya dari sejak awal, saya secara pribadi dari sejak awal sebenarnya telah meminta kepada Menteri Agama untuk memutuskan pada pertengahan Ramadan kemarin. Mhm. Kenapa? Ya tanpa harus mempertimbangkan Arab Saudi, mohon maaf ya, Mhm. gitu. Kenapa? Karena ini juga menyangkut kesiapan pemerintah kita. Mhm. Mesti ada waktu yang cukup buat kita. Pertama tadi yang saya sebutkan, mempersiapkan calon jemaah haji kita agar mereka betul-betul bebas dari COVID-19. Baik, apa Yang sebetulnya yang kedua, dihadapi oleh Kementerian Agama sehingga kemudian tidak bisa memutuskan secara tegas? Menurut Anda seperti apa? Apakah ada aspek mungkin pemerintah, politisnya ataukah ada ya, desakan dari masyarakat? ya, saya berhusnudon kepada Menteri Agama. Mungkin Menteri Agama lebih mempertimbangkan aspek kesiapan Arab Saudi, Mhm. ya. Karena kita tahu juga bahwa di Arab Saudi tingkat penularan COVID-19-nya juga cukup tinggi. Sekarang aja sudah mencapai 83.000 Baik. jumlah yang positif di Arab Saudi dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit daripada jumlah penduduk di Indonesia yang saat ini 26.000. Nah, Mhm. tentu yang positif COVID ya. Tentu yang terpenting sekali lagi Kang Ade yang harus dipikirkan oleh pemerintah menurut saya adalah kesiapan dari pemerintah kita Mhm. untuk bisa memastikan calon jemaah haji kita itu betul-betul misalnya pertama ya di dalam negerinya harus dipastikan bebas dari COVID-19. Yang kedua, di luar negerinya pun di Arab Saudi harus Ya. dipastikan bahwa fasilitas kesehatan, ya, kemudian fasilitas untuk physical distancing dengan protokol COVID-19 Ya. juga harus dipersiapkan dengan secara matang. Misalnya Baik. jumlah rumah sakit, jumlah tenaga medis dan lain-lain begitu, termasuk Baik. persiapan pembiayaannya.
Baik, Ya. terima kasih Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili telah juga memberikan Terima kasih. insight atau memberikan pandangan di Metro Pagi Prime Time kali ini. Kita lihat nanti bagaimana pengumuman Menteri Agama pukul 10 waktu di Indonesia Barat. Tentunya kita berharap keputusan adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Pak Aceh Ya. telah bergabung bersama kami. Sama-sama.